Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iklim dan organisasi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Farah dan juga Hani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklim adalah keadaan maupun suasana pada suatu daerah yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, di mana dapat mempengaruhi orang yang berada di sekitarnya. Kemudian, yang dimaksud iklim komunikasi yaitu adanya gabungan berbagai persepsi tentang komunikasi, perilaku, respon, konflik, dan harapan. Sedangkan iklim organisasi merupakan faktor penting yang menentukan kehidupan suatu organisasi tersebut dan adanya gabungan persepsi tentang pesan maupun peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi. Saya Sania Akila, BP 3030, akan menjelaskan pengertian iklim komunikasi organisasi menurut ahli. Yang pertama, menurut Pace dan Fowles, adalah gabungan dari berbagai persepsi dari suatu evaluasi makro tentang peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon antara anggota atau pegawai, harapan-harapan, konflik-konflik antarpersonal, dan kesempatan untuk pertumbuhan suatu organisasi. Yang kedua, menurut Reading, yaitu suatu keadaan di mana sebuah organisasi menunjukkan kepercayaan pada para anggota dengan memberi kebebasan setiap anggota untuk mengambil keputusan, tanggung jawab, memberi informasi, dan meminta pendapat. Yang ketiga, menurut Hillary Yeager dan Slocum, adalah suatu unit atau komponen atribut dalam suatu organisasi yang mempengaruhi kinerja dan tingkah laku setiap anggota yang terlibat dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. William Charles Reading atau yang kerap dipanggil Reading, salah satu ahli yang disebut sebagai Bapak Komunikasi Organisasi, mengemukakan 5 dimensi penting dari iklim organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, supportiveness, di mana anggota organisasi memahami bahwa komunikasi yang mereka miliki dengan ketua organisasi dapat membantu mereka membangun dan menjaga hubungan yang dijalin menjadi berharga dan penting. Yang kedua, partisipasi membuat keputusan. Setiap komponen dalam organisasi harus terlibat dalam proses pembuatan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan organisasi. Yang ketiga, kepercayaan. Aspek kepercayaan sangat penting dalam organisasi. Kepercayaan yang dimiliki antara pimpinan organisasi dan anggota-anggotanya akan meningkatkan kinerja dan kelancaran aktivitas dalam organisasi. Baiklah, saya Amelia Asti Pratiwi dengan nomor BP 1910861026. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dimensi iklim dalam organisasi. Iklim komunikasi organisasi yang akan saya jelaskan adalah dari Litwin dan Stringer yang dijabarkan atau diukur melalui 5 dimensi, yaitu pertama dari tanggung jawab. Dalam suatu organisasi, tanggung jawab yang tinggi akan mendorong atau memotivasi karyawan agar menyelesaikan pekerjaan secara optimal. Tiap-tiap individu akan merasakan bahwa masing-masing dari mereka diberikan tanggung jawab pribadi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka merasa mampu membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan tanpa meminta bantuan manajer terlebih dahulu. Keadaan ini membuat karyawan merasakan iklim organisasi yang positif. Yang kedua adalah dari standar atau harapan tentang kualitas pekerjaan. Standar performasi atau kualitas pekerjaan kerja yang tinggi dirasa penting. Standar yang ada mendukung ke arah kerja yang lebih menantang, serta penekanan pada pekerjaan yang bagus menunjukkan adanya iklim organisasi yang positif. Faktor-faktor berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puput Oktaviani. Yang ketiga, ganjaran atau reward. Dengan adanya ganjaran atau reward, menunjukkan bahwa karyawan merasa dihargai atas pekerjaan baik yang mereka lakukan. Nah, hal ini menekankan pada penghargaan yang positif dibandingkan pemberian hukuman. Dan keadilan yang diterima karyawan akan membuat karyawan merasakan iklim organisasi yang positif. Setiap pekerjaan yang baik akan diberikan ganjaran atau reward yang baik pula. Nah, yang keempat, rasa persaudaraan. Nah, rasa persaudaraan ini adalah perasaan terhadap suasana kerja yang bersahabat, di mana antara anggota atau kelompok memiliki sifat yang ramah dan
hubungan yang baik antar rekan kerja. Nah, yang terakhir yaitu semangat tim. Semangat kerja yang dimaksudkan di sini adalah semua hal-hal yang terkait dengan dukungan dan hubungan antar sesama rekan kerja, yaitu perasaan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, baik itu saling tolong-menolong antara manajer dan karyawan, dan lebih ditekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. Keempat adalah keterbukaan dan keterus-terangan yang tentunya dapat dipicu oleh adanya kepercayaan yang dibangun antara anggota-anggota organisasi yang terlibat. Keterbukaan ini juga dapat menciptakan iklim organisasi yang baik tentunya, dan keterbukaan dan juga keterus-terangan dalam komunikasi ini bisa dipraktekkan dalam komunikasi ke bawah ataupun dalam mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah perhatian pada tujuan kinerja yang tinggi. Nah, tiap-tiap komponen yang terdapat dalam organisasi harus mampu menunjukkan setiap komitmen mereka terhadap tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan, yang tentunya memiliki kinerja dan juga produktivitas yang tinggi, dan juga pada kegiatan-kegiatan yang berkualitas tinggi dan juga ramah biaya. Selain itu, komponen organisasi juga harus menunjukkan perhatian mereka yang tentunya adalah perhatian yang besar terhadap masing-masing anggota kelompoknya. Baiklah, saya Siva Aisyah Putri, BP 1910862018 akan menjelaskan materi mengenai pentingnya iklim organisasi. Iklim organisasi sendiri dapat mempengaruhi cara hidup individu, kepada siapa individu berbicara, siapa yang disukainya, bagaimana perasaan individu, dan bagaimana cara ia beradaptasi dalam organisasi tersebut. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Redding, untuk menciptakan organisasi yang efektif, iklim organisasi ini lebih penting ketimbang hanya keterampilan dan teknik komunikasi. Selain itu, iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan yang terdapat dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi tersebut mempercayai mereka dan memberi mereka kebebasan dalam mengambil risiko, mendorong dan memberi tugas serta tanggung jawab, dan menyediakan informasi secara terbuka. Oleh karena itu, anggota organisasi dapat menyadari bahwa keterlibatan mereka itu penting bagi keputusan-keputusan dalam organisasi. Terdapat beberapa alasan pentingnya iklim organisasi, diantaranya 1. Karena mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsep, perasaan, dan harapan dari anggota organisasi. Yang kedua, membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi. Dengan adanya iklim organisasi ini, maka terdapat hubungan interpersonal, kepercayaan, serta keterbukaan yang mana akan mempermudah mengenali sikap serta potensi anggota atau partisipan dalam organisasi tersebut. Hal ini berguna misalnya dalam pembagian kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imra Kusnedi, BP 1910862004. Di kesempatan kali ini akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dibawakan oleh Syifa. Poin yang ketiga yaitu dapat memahami lebih baik apa yang mendorong anggota organisasi untuk bersikap dengan cara-cara tertentu. Kemudian yang keempat, iklim organisasi berperan dalam keutuhan suatu budaya dan membimbing kebudayaan tersebut. Dan yang terakhir, berguna untuk menjembatani praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia dengan produktivitas. Selain itu, iklim organisasi menjadi salah satu pengaruh yang paling penting dalam produktivitas organisasi, karena iklim ini memengaruhi usaha anggota organisasi. Usaha di sini merujuk kepada penggunaan tubuh secara fisik dalam mengangkat, berbicara, atau berjalan, dan memecahkan masalah. Kesediaan untuk melakukan usaha sungguh-sungguh atas nama organisasi adalah salah satu faktor komitmen organisasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa iklim komunikasi dalam organisasi mempunyai konsekuensi bagi pergantian masa kerja karyawan dalam organisasi. Iklim komunikasi yang positif cenderung meningkatkan dan mendukung komitmen pada organisasi. Sebuah penelitian dilakukan oleh Maizar Saputra terhadap 128 responden karyawan PT Republika Media Mandiri menunjukkan ada pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Charlianita, BP 19186116.
Di sini saya bersama rekan saya akan menjelaskan materi analisis iklim pada komunikasi organisasi. Iklim berkaitan dengan komunikasi dan interaksi serta tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam organisasi tersebut. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor kepercayaan. Di sini sebagai anggota, kita sudah seharusnya mampu mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan serta kredibilitas kita melalui pernyataan, perkataan, serta tindakan kita. Yang kedua, faktor pembuatan keputusan. Pada sebuah organisasi, tentu semua anggota harus saling berkomunikasi terkait semua masalah yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena setiap anggota punya hak untuk terlibat dalam setiap pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, ada faktor kejujuran. Sifat jujur sudah semestinya harus kita miliki, apalagi jika kita sudah menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Sebagai anggota, kita harus mampu mengatakan apa yang ada di dalam pikiran kita, tanpa adanya rasa takut dan tanpa melihat kedudukan atau jabatan lawan bicara kita. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang keempat yaitu keterbukaan terhadap komunikasi ke bawah. Kecuali untuk informasi rahasia, anggota organisasi harus relatif mudah memperoleh informasi yang berhubungan langsung dengan tugas mereka saat itu, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan pekerjaan mereka dengan orang-orang atau bagian-bagian lainnya, dan yang berhubungan luas dengan perusahaan, organisasinya, para pemimpin, dan rencana-rencana. Yang kelima, mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Personil di setiap tingkatan dalam organisasi harus mendengarkan saran-saran atau laporan-laporan masalah yang dikemukakan personil di setiap tingkat bawahan dalam organisasi, secara berkesinambungan dan dengan pikiran terbuka. Informasi dari bawahan harus dipandang cukup penting untuk dilaksanakan kecuali ada petunjuk yang berlawanan. Yang keenam, perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Personal di semua tingkat dalam organisasi harus menunjukkan suatu komitmen terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi atau produktivitas tinggi. Baik, Alex di sini akan menjelaskan tentang contoh analisis iklim dalam organisasi. Nah, kalau dalam perusahaan, saya ambil contohnya perusahaan aluminium di Amerika yaitu Alcoa yang dipimpin oleh O'Neill pada tahun 1960-an. O'Neill percaya bahwa kunci kejayaan perusahaan tersebut yaitu dengan memprioritaskan keselamatan pekerja. Hal ini menimbulkan kepercayaan dari karyawan kepada atasannya dan mempermudah persetujuan yang diperlukan antara bawahan dan atasan. Selain itu, dalam menghadapi krisis seperti adanya kecelakaan pada pekerja serta pembuangan limbah yang mengganggu lingkungan, ia menindak tegas bawahannya yang tidak melaporkan kejadian tersebut, karena yang lapor itu orang luar, jadi bawahannya yang tidak melaporkan atau bagian internalnya langsung dipecat. O'Neill bahkan menyebarkan memo ke seluruh lingkup perusahaan agar menghubunginya jika manajernya tidak peduli dengan keselamatan. Adanya keyakinan antara bawahan kayak pekerja kasar dengan atasan yang baik hubungannya menimbulkan perusahaan Alcoa ini menjadi perusahaan aluminium paling aman di dunia pada waktu itu. Contoh lainnya itu di UKM atau organisasi mahasiswa di UNAN, itu di HIPMI. Jadi dalam sebulan sekali kami selalu rutin mengadakan rapat pleno. Jadi program kerja yang nggak bisa dilaksanakan saat pandemi, kami laporkan ke atasan, terus kami rembukkan setiap rapat pleno. Lalu untuk keterbukaan dan kepercayaan, kejujuran, kami membuat kotak suara. Dalam versi oralnya kami menggunakan Secreto. Nah, hadirnya keterbukaan dan kefleksibelan dalam menjalankan program kerja membuat anggota tetap saling berhubungan dengan baik meskipun tidak langsung bertemu tatap muka selama pandemi. Selain itu, program kerja juga masih jalan, jadi organisasi itu meskipun pandemi tidak mati gitu.